Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, shalom. Tadi kita menyanyikan, ku mau sepertimu Yesus. Saya mau tanya nih, benar? Benar mau seperti Yesus? Mau seperti Yesus yang lagi ngapain? Yang lagi dikagumi oleh setiap orang yang melihatnya. Mau seperti itu? Mau seperti Yesus di mana setiap orang takjub kepada dia. Mau seperti Yesus yang selalu dicari-cari orang, populer. Ya kenapa? Oh ada mujizat, ada kesembuhan, cari Yesus. Mau seperti itu? Dicari-cari untuk dimintai doa? Mau ya? Nah sekarang mau gak seperti Tuhan Yesus yang difitnah? Mau? Boleh angkat tangan yang mau difitnah? Wes ada yang mau. Luar biasa. Maukah seperti Tuhan Yesus yang tidak salah dipersalahkan? Maukah seperti Tuhan Yesus yang disiksa, yang dicambuk? Maukah Tuhan, boleh asal pelan-pelan, bohong-bohongan aja. Maukah seperti Yesus sampai mati di atas kayu salib? Nanti dululah, kan cukup Tuhan Yesus yang mati ya, kita mah gak perlu kan. Ya Bapak Ibu Saudara, nyanyi itu mudah sekali, tapi gak apa-apa ya dibandingkan kita tidak nyanyi. Mari berani untuk menyanyikan lagu itu. Ku mau sepertimu Yesus, seperti juga hari ini. Ya saya mau sharingkan firman Tuhan dengan judul Hidup Kudus seperti Yesus. Ya kalau kita mendengar hidup kudus, aduh jauh banget. Ya itu mah yang sudah SMK, berakar. Wah itu udah mulai kudus tuh ya. Bertumbuh makin kudus dia. Lalu kemudian berbuah, apalagi ikut dolos, waduh tambah kudus dia ya. Lalu berbuah tetap maha kudus itu. Apalagi kalau sering di gereja, sering melayani, tambah kudus. Bapak Ibu Saudara, kudus itu gak ada levelnya kayak pedes. Ya mau level berapa? 1, 2, 3 gak ada. Kudus ya kudus. Dan patokan kita kekudusan itu adalah seperti Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh bersyukur kalau kita percaya kepada Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, mari kita membaca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, yuk 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa di sini setiap kita yang percaya kalau kita menerima Kristus, boleh lambaikan tangan dengan penuh semangat. Ada yang percaya Kristus? Oh haleluya semua. Yang hidupnya di dalam Kristus, boleh lambaikan tangan lagi. Oke, yakin hidupnya di dalam Kristus? Sekarang angkat tangannya dan jangan turun dulu. Ini kayaknya udah mulai pada ragu-ragu nih. Angkat tangannya kalau percaya, kalau mau hidup di dalam Kristus. Sudah angkat tangan, sebelahnya lihat, yang mana yang angkat tangan. Nah. Kenapa harus dilihat? Katakan ini kepada di kiri kanan kita yang tadi mengangkat tangan, termasuk kita sendiri. Siapa yang di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah. Ianya diganti dengan nama kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi barang siapa mengatakan bahwa Rifosa ada di dalam dia, Rifosa wajib. Nah itu ya, nama masing-masing jangan pakai nama saya ya. Bapak Ibu yang hidup dalam Kristus, sayanya yang harus melakukan. Oke ya, ganti ya, ianya ya. Yo, nggak lupa kan nama masing-masing ya. Ya, istri-istri tolong sebut namamu, bukan nama suamimu ya. Nah, oke kita mulai, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa Rifosa ada di dalam dia, Rifosa harus wajib hidup sama seperti Kristus. Amin. Beneran amin. Amin ya, jangan kita takut. Kenapa? Ya kita boleh bersyukur. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus. Tetapi kita percaya firman Tuhan diberitahukan kepada kita bukan untuk bikin kita jadi susah. Bukan untuk menjadi ribet hidup kita ini. Ya udah susah tambah susah dengan perintah yang begini. Kok Tuhan itu kok gak tanggung-tanggung sih bikin kita tambah susah, tambah pusing. Tidak, ketika firman Tuhan diberitahukan kepada kita, tujuannya bukan membuat kita tambah susah. Tetapi membuat kita justru tambah menikmati hidup bersama dengan Kristus.
Ya karena kita wajib hidup seperti dia. Oke, kita buka. Seperti apa sih Yesus itu hidup? Ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Kita baca lagi sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 15-16 yuk. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mungkin kita berkata, ya iyalah Yesus itu kan Tuhan, terang aja dia bisa hidup kudus. Kalau saya kan manusia. Bapak ibu saudara lupa, kalau Yesus itu lahir ke dunia, Yesus itu 100% manusia. Artinya banyak pergumulan juga di dalam hidupnya. Artinya tidak mudah Yesus melakukan semuanya itu. Makanya Yesus rajin berdoa. Kalau kita ketika ada pergumulan, kadang-kadang justru malah lupa berdoa. Bilangnya apa? Orang lagi punya masalah disuruh berdoa, mana bisa. Orang lagi punya masalah disuruh baca Alkitab, mana bisa. Karena kita tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Tapi kalau kita membaca Alkitab, setiap masalah di dalam hidupnya, dia selalu datang kepada Bapaknya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Sehingga kalau bicara soal kudus itu mah jauh banget. Kita tidak akan pernah kudus, betul sekali. Manusia tidak mungkin kudus. Karena manusia berdosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3. Kita berdosa. Tidak ada seorang pun yang kudus di antara kita. Jadi jangan pernah kita mengatakan, saya gak mau ke gereja karena saya belum kudus. Gak akan pernah saudara ke gereja kalau gitu. Karena kita gak mungkin kudus. Manusia berdosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya itulah yang menguduskan kita. Kita dikuduskan, bukan kita kudus. Bukan karena kita melakukan banyak hal di dunia ini. Kita dikuduskan karena percaya kepada Yesus Kristus. Dan dialah yang menguduskan kita. Sekarang kita akan bisa sama-sama belajar. Ternyata kalau kita melihat, mendengar, membaca, hidup kudus sebenarnya itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau mustahil tidak mungkin ada di dalam Alkitab. Kan Tuhan Yesus itu tidak menjebak kita. Ya Tuhan Yesus menjebak saya. Setelah saya terima Yesus ternyata susah banget. Tidak. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Karena sebenarnya apa sih itu kudus? Ya kudus itu artinya adalah dipisahkan dari tempat yang sebelumnya, dari tempat yang lama. Kalau atlet-atlet biasanya kan suka diambil dari sekolah, dari kampus-kampus ya, dari daerah tertentu. Mereka sama-sama. Lalu mungkin ada seseorang yang melihat, mencari nih ya, mana dia yang bisa mengharumkan nama bangsa dalam atlet apapun, olahraga cabang apapun. Nanti kan dilihat, oh ini kayaknya oke nih. Lalu kemudian dipisahkan. Untuk apa? Untuk dilatih. Bahkan kita juga ada timnas kan ya. Mungkin masing-masing di daerah masing-masing. Tetapi semuanya mungkin gak masuk ke timnas. Ada pilihan tertentu. Dilatih artinya apa? Dipisahkan supaya dilatih untuk melakukan sesuatu hal yang baru buat dia. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita lihat di sini 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 4 ayat 7, 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa? Ketika kita mengatakan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah panggilan datang ke dalam hidup kita. Ya panggilannya itu apa? Panggilannya adalah bukan melakukan apa yang cemar melainkan apa yang kudus. Ya ketika STT Karisma kalau menerima mahasiswa baru pasti ditanya. Kalau engkau masuk ke sini sekolah, belajar teologi atau pendidikan Kristen. Itu karena disuruh, paksaan atau karena apa? Dan biasanya mereka menjawab itu panggilan. Ya itu berbeda. Ya panggilannya untuk masuk sekolah, oke.
Tetapi tidak setiap kita panggilannya itu untuk sekolah kependetaan, tidak semua. Tetapi yang pasti setiap orang yang percaya panggilannya adalah melakukan apa yang kudus. Jadi kata kudus jangan kita takuti, jangan anti dengan kudus. Lalu saya mah bukannya Rivosa, saya mah bukan pendeta, saya mah bukannya ini. Enggak ada hubungannya dengan itu. Siapapun saudara saat ini, kalau percaya kepada Kristus maka panggilannya adalah untuk melakukan apa yang kudus. Yaitu tadi dipisahkan. 2 Korintus 5 ayat 15, kita baca dulu ini ya. 2 Korintus 5 ayat 15, yuk 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ketika kita percaya Yesus itu Tuhan, firman Tuhan jelas dikatakan. Yesus mati buat kita. Di sini dibilang apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Para atlet yang dipisahkan dari gaya hidupnya yang lama, itu untuk apa tujuannya? Bukan untuk dirinya, untuk mereka berjuang bagi nama bangsa. Ya mungkin banyak yang lain secara militer mungkin dipisahkan dari kehidupannya, dilatih untuk apa? Untuk bangsanya, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kata kudus sebenarnya adalah tadi dipisahkan. Ya firman Tuhan mengatakan dari gelap dibawa, dipindahkan kepada terang yang ajaib, dibawa, dipisahkan dari kehidupan lamanya. Kalau dulu kerjaannya ngeluh aja. Ya tetapi ketika dia menerima Yesus, dia melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu kudus, artinya dia mau berubah. Kalau dulu mengeluh, sekarang bersyukur terus. Padahal kalau kerja gajinya segitu-segitu aja. Tapi karena dia sudah dipisahkan, karena dia dikuduskan, dia berubah. Kalau dulu dia seneng ngomongnya apa? Ngomel, semuanya dikeluhkan, semuanya diprotes, semuanya dikritik. Gak ada yang gak salah di mata dia. Tapi ketika dia menerima Yesus, dia dikuduskan, artinya apa? Dipisahkan, dipindahkan dari kehidupan lamanya. Bagaimana? Dia tetap bisa ngomong. Dia senang banget ngomong. Itunya gak berubah. Tetapi apa yang dikatakannya itu berubah. Selalu membangun orang lain, memuji orang lain, menguatkan orang lain. Ada perubahan dalam hidupnya. Itu yang disebut hidup kudus. Jadi jangan takut dengan kata kudus. Karena kudus sebenarnya itu memisahkan kita dari kehidupan lama kita. Dari gaya hidup kita yang dulu mungkin sering menyakiti orang, tetapi hari ini kita membangkitkan, membangun orang lain. Karena firman Tuhan tadi di 2 Korintus 5 ayat 15 jelas, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Kalau dulu saya hanya cari uang untuk diri saya, uang saya mau diapain terserah saya. Tapi sekarang dia bekerja bukan untuk dirinya. Kalau suami dia bekerja untuk anak istrinya. Kalau istri yang bekerja juga sama. Untuk keluarganya, untuk suami anak-anaknya. Anak yang bekerja juga sama. Bukan hanya untuk dirinya. Dia masih punya orang tua. Dia masih punya saudara-saudara. Setiap kita juga ketika bekerja. Bukan hanya untuk diri kita saja. Yang penting saya terima gaji. Tetapi kita juga bisa berguna bagi tempat di mana kita bekerja. Itulah yang disebut bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Tetapi dimulai untuk Tuhan. Kalau kita sudah melakukan untuk Dia, pasti kita bisa melakukannya untuk orang lain. Lalu kita lihat di sini, bagaimana caranya? 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Kita buka sama-sama. Bagaimana caranya? Yuk kita baca lagi sama-sama supaya kita bisa hidup kudus seperti Kristus. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat
dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus seperti Kristus tadi ya. Hidup kudus itu artinya dipisahkan dari kehidupan lama kita. Jadi kita sudah berubah seperti apa yang Yesus lakukan. Caranya gimana? Itu ada 2 melalui ayat ini. Yang pertama taat. Yuk sama-sama katakan bersama dengan saya apa? Taat. Kalau kita mau belajar bersama hidup kudus seperti Yesus, yang pertama adalah taat. Taat itu apa? Taat itu sebenarnya adalah dengar kemudian lakukan. Taat itu apa? Dengar, lakukan. Tetapi seringkali kita tidak taat. Tidak taat dalam hal apapun. Ya, di dalam berkendaraan, di dalam melakukan banyak hal, di dalam kehidupan kita tidak taat. Kenapa? Karena kita tidak mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengar, orang yang taat itu harus mendengar. Tapi cara mendengarnya yang bagaimana? Cara mendengarnya adalah seluruh panca inderanya. Panca indera itu kan ada penglihatan, ada pendengaran, ya kemudian ada penciuman kita, ada peraba dan seterusnya. Artinya tuh fokus kepada orang yang berbicara. Sehingga kita mengerti apa yang dia katakan. Tetapi kalau orang yang kesulitan berbicara, contohnya kalau orang yang tunarungu, kan sulit bicara, kan ada bahasa isyarat. Ya kita bersyukur ya akhir-akhir ini kalau berita itu kan selalu ada ya yang menggunakan bahasa isyarat. Supaya apa? Orang itu juga bisa mengerti. Dan kita melihat kalau kita tidak mendengar, memperhatikan, gak tahu bahasanya apa, kita gak akan tahu apa yang dibicarakan. Kalau kita tidak memberikan seluruh fokus kita kepada yang apa Tuhan mau, yaitu yang di dalam firman Tuhan, kita nggak akan mengerti bagaimana caranya untuk taat. Bagaimana caranya melakukan firman Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan sambil balas WA, ini sayang orderan, wah ini sayang diskon, tinggal waktunya 2 menit lagi, nanti nggak dapat diskon. Itu pikirannya sudah tidak fokus lagi. Ketika itu terjadi maka kita tidak mengerti apapun. Kalau nggak salah saya pernah cerita juga di sini ya. Saya pernah ketinggalan kereta api. Saya waktu itu nggak ngaku sama suami saya ya, belum ngaku. Takut diomelin. Jadi saya langsung naik ganti travel. Waktu saya ngomong, saya belum ngaku ya, suami saya ngomong gini. Kenapa? Katanya. Saya bilang telat. Kenapa? Saya nggak ngaku, tapi dia tahu. Pasti lagi buka HP. Benar, saya buka HP. Yang saya lakukan apa? Saya main TTS. Kalau TTS kan mikir ya. Keren banget ya, saya gak main games loh. Gamesnya TTS. Tapi tadi ketika mendengar kereta api menuju Bandung akan lewat. Saya dengar, saya maju. Tapi karena fokus saya teralihkan. Ketika saya buka mata, ketika saya melihat kereta api mulai berjalan perlahan. Saya pikir kereta itu mau berhenti Bapak Ibu Saudara. Saya pegang, kan tiketnya dipegang ya, kemudian saya maju mau naik. Loh kereta apinya bukannya bertambah berhenti, tetapi makin cepat. Apa yang terjadi? Kayaknya sebentaran cuma beberapa detik, keretanya masuk aja saya masih dengar. Kenapa saya nggak tahu kalau kereta itu sudah berhenti, kemudian berjalan? Karena mata saya tidak fokus, telinga saya tidak fokus, gerakan tubuh saya tidak fokus. Akhirnya saya ketinggalan kereta. Ya, untung saya bukan anaknya suami saya, jadi saya nggak diomelin, saya malu sendiri gitu ya. Tapi itu pelajaran. Sejak itu kalau naik kereta, mau telepon mau apa saya diam dulu. Pokoknya saya harus perhatikan baik-baik. Kita tidak akan pernah bisa taat kalau tidak pernah mendengar dengan baik. Makanya jangan heran, ke gereja sudah lama, jadi Kristen sudah lama, tapi tetap tidak merasakan perubahan dan sukacita. Jadi taat itu adalah mendengar. Lalu yang kedua, orang yang taat ketika dia mendengar hatinya tunduk. Artinya apa? Orang yang taat ketika dia mendengar hatinya siap melakukan. Pernah melihat orang yang lagi start? Kalau lagi pertandingan olahraga, kalau start, apalagi kalau lari ya, mau lari, mau apapun lah ya. Kalau yang namanya perlombaan, kita kan siap-siap ya. 1, 2, 3, ada nggak ketika mau start, ngitung, ada yang ikat sepatu dulu, nggak mungkin kan. 1,
masih satu, saya ikat sepatu dulu deh. Pasti dia akan ketinggalan. Kenapa? Tidak fokus. Orang yang taat adalah orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh. Kemudian siap sedia mau melakukannya. Jadi kalau kita mendengar tapi nggak siap melakukannya, itu bukan taat. Kalau orang yang taat, dia siap untuk melakukannya. Seperti Yesus taat di atas kayu salib. Sampai mati dikatakan. Dan itulah kata taat. Apakah Bapak Ibu Saudara mau taat? Walaupun saat ini sakit penyakitmu belum sembuh. Walaupun anakmu belum berubah. Perekonomianmu belum membaik. Apakah engkau tetap taat akan firman Tuhan? Melakukan apa yang benar? Apakah engkau menjauhkan daripada kecurangan? Di sini yang masih anak muda, apakah engkau tetap memilih pekerjaan yang baik? Walaupun gajinya kecil dibandingkan pekerjaan yang penuh kejahatan. Tetapi gajinya besar. Susah. Tetapi kita percaya kalau kita taat seperti Yesus, mendengar dan siap melakukannya, kita akan bisa seperti dia. Lalu yang berikutnya adalah untuk caranya jangan menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud itu adalah keinginan. Keinginan boleh, ya keinginan mau melakukan sesuatu boleh. Punya rumah banyak, punya usaha, punya uang boleh saja. Tetapi itu kita harus waspada. Kenapa? Karena kita boleh melihat di sini ya, ketika di dalam 1 Yakobus 1 maksudnya, Yakobus 1 ayat 14 berkata demikian, Yakobus 1 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hawa nafsu yang dimaksud, ya supaya jangan dituruti bukan keinginan yang baik, tetapi keinginan yang jahat. Keinginan yang membuat kita berdosa. Ya ibu-ibu di sini bukannya ibu-ibu lah, perempuan pada umumnya. Tapi laki-laki sekarang juga banyak ya. Cari mana yang paling murah. Itu tidak masalah, mumpung lagi diskon dibeli, boleh asal dibutuhkan. Jangan sampai di rumah dibeli tetapi tidak digunakan. Yang penting beli mumpung lagi murah, itu tidak bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Apalagi menimbulkan perselisihan di rumah antara orang tua dengan anak, antara suami sama istri, cuman gara-gara diskon. Ya tapi kita mau belajar. Tidak menuruti keinginan kita yang akan mengakhiri atau mengakibatkan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Itulah cara yang harus kita perhatikan. Tetapi tentu saja sebagai manusia kan susah. Ya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. 1 Petrus 1 ayat 13 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ada pengharapan di dalam Kristus. Ya kita lihat juga ya di sini firman Tuhan boleh sama-sama kita melihat bahwa pengharapan di dalam Kristus itu luar biasa. Kita baca lagi satu ayat, 1 Petrus 1 ayat ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, ya demikian firman Tuhan saya bacakan. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Kita mungkin banyak kesalahan. Kita banyak kali melakukan hal yang tidak harusnya kita lakukan walaupun tahu. Karena kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang terbatas. Karena itu kematian dan kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Bapak Ibu Saudara, saya tuh karena suka nonton film juga ya, walaupun tetap selektif filmnya. Dan yang paling suka ketika saya nonton film adalah bukan dimulai dari awal. Saya kalau nonton film tidak memulai dari awal, tetapi saya memulainya dari terakhir.
saya harus tahu dulu terakhirnya gimana. Terakhirnya bagus atau enggak. Ya, aktor utamanya, tokoh utamanya ini enak enggak. Saya akan lihat dulu terakhirnya. Kalau seandainya nggak enak, saya suka nggak mau nonton tuh. Ah nggak enak, terakhirnya nggak enak. Tapi kalau ternyata bagus, ya happy ending, saya mulai lagi dari awal. Kenapa seperti itu? Karena kalau di tengah-tengah misalnya ya, wah tokoh utamanya dianiaya. Waduh kayaknya kalah perang nih. Kan saya udah nonton ujungnya kan. Jadi gak masalah di tengah-tengah. Karena saya yakin orang itu pasti menang. Ya segala sesuatunya saat itu gak masalah karena saya tahu akhirnya. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin tidak tahu apa yang di depan kita nanti. Tapi kita punya Tuhan yang maha tahu. Dan dia yang mengatakan kalau pengharapan di dalamnya tidaklah menjadi sia-sia. Jadi walaupun hari ini kita banyak pergumulan, mari kita tetap hidup kudus di hadapannya. Artinya kita memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Kita melakukan apa yang Yesus katakan juga. Dan apa yang dia lakukan. Kok tahu sih, kok mau sih? Karena kita tahu. Buat Tuhan Yesus itu semuanya pasti akan menolong kita. Walaupun kita mengatakan kayaknya saya nggak ditolong Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego bisa berkata. Sekalipun mereka tidak dilepaskan dari dapur api. Mereka tetap menyembah Tuhan. Itu yang namanya hidup kudus. Kenapa? Tidak masalah. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Karena firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Kalau kita diberikan suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya adalah Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kita. Ada seseorang yang mengatakan, waktu saya pacaran, saya merasa dicintai. Tetapi setelah menikah, saya merasa tidak dicintai. Jangan-jangan pasangan saya selingkuh. Berapa banyak orang yang mengatakan, dulu waktu ngejar-ngejar saya, wah luar biasa, saya dicintai. Setelah sekarang jadi pacar, seenaknya aja karena udah ngedapetin saya. Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat yang saya perhatikan dari seorang wanita, dia bilang begini, saya taunya dicintai, tapi saya nggak tahu bagaimana cara mencintai. Ada yang bilang, mencintai itu lebih baik daripada dicintai itu lebih baik daripada mencintai. Siapa di sini yang maunya dicintai terus? Ada yang mau dicintai terus? Pasti mau ya. Siapa di sini yang maunya mencintai tetapi tidak dicintai? Ada? Enggak mau juga. Maunya mencintai dan dicintai. Pertanyaannya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mencintai manusia yang berdosa? Mencintai. Apakah seluruh manusia yang berdosa itu mencintai dia? Banyak yang tidak mencintai Yesus. Ketika dia disiksa, ketika dia dibiarkan, ketika dihianati oleh murid-muridnya yang dibasuh kakinya. Yesus tidak dicintai. Apakah dia berhenti untuk mencintai? Tidak. Dunia mengatakan, lebih baik engkau dicintai daripada mencintai. Lebih baik engkau hidup dengan orang dan engkau yang dicintai. Engkau tidak perlu mencintai. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dengan teladan Yesus. Dia mencintai. Yesus mencintai tanpa mempedulikan kita mencintai atau tidak. Orang yang mencintai, yang kasihnya dari Kristus, dia dicintai, dia akan bersyukur. Dia tidak dicintai, itu pun tidak akan mengubah rasa cintanya. Hari ini yang suami istri, coba cek di dalam hatimu. Apakah engkau mencintai, tetap mencintai pasanganmu, walaupun pasanganmu sepertinya sudah tidak mencintai. Orang tua dengan anak, cek hatimu. Apakah engkau tetap mencintai anakmu walaupun sepertinya anakmu tidak mencintaimu. Anak-anak cek hatimu. Apakah engkau mencintai orang tuamu meskipun sepertinya orang tuamu tidak mencintai. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah yang membuat kita sanggup untuk melakukan firman-Nya. Karena kita percaya pengharapan di dalam Dia. Ada satu kisah yang luar biasa dari seorang perempuan yang tidak sempurna secara fisik.
namanya adalah Helen Keller. Dia lahir dalam keadaan yang bisa bicara, ya bisa melihat. Tetapi ketika dia sakit, maka semuanya itu hilang daripadanya. Dia tidak bisa bicara, tidak mendengar, dan juga tentu saja tidak bisa melihat juga. Makanya apa yang menjadi keinginannya tidak bisa dia sampaikan dengan baik. Emosinya meledak-ledak, orang tuanya sudah menyerah. Tetapi kemudian ada satu orang yang bisa mengajarnya. Gurunya namanya Anne Sullivan. Tetapi lebih dikenal si Helennya. Kenapa? Karena Helen Keller yang terbatas ini akhirnya dia bisa studi lanjut tinggi. Bahkan dia bisa memiliki yayasan yang membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti dia. Apa yang terjadi? Gurunya itu meminta kepada orang tuanya, biarkan Helen Keller terpisah daripada yang lain. Biarkan dia hidup bersama dengan saya di dalam satu rumah. Di rumah itulah Helen ini diajarkan oleh gurunya. Dikasih tahu bagaimana menyampaikan isi hatinya sehingga tidak marah-marah dan seterusnya. Di tempat itulah Helen diproses luar biasa. Dia tidak bisa melihat tetapi dia harus mengatakan bahwa dia tahu ini yang namanya air. Dia mau makan, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Bagaimana caranya? Tetapi gurunya ini yang mengajarkan luar biasa. Hasilnya ketika Helen dipisahkan, dilatih, dia lakukan seperti yang dia sebelumnya lakukan. Dan itu hal yang luar biasa. Helen yang tidak bisa bicara jadi bisa bicara dengan bahasa isyarat yang diajarkan. Kenapa ada satu orang yang mau mengajarkan? Akhirnya saya penasaran kok bisa sih orang ini mengajarkan Helen? Karena semua gurunya selama ini tidak bisa mengajarkan. Ternyata kisah hidup dari dari Anne Sullivan ini, dia juga pernah menjadi buta bisu dan tidak mendengar karena sakitnya. Dan dia mengerti perasaan daripada Helen ketika bicara tidak ada yang mengerti. Tetapi gurunya ini, Anne Sullivan ini bisa disembuhkan sehingga dia bisa mengajarkan Helen untuk menyampaikan isi hatimu. Bisa mengajarkan Helen untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara, Anne Sullivan memiliki hati yang luar biasa. Terlebih lagi Tuhan kita. Penderitaan macam mana yang tidak dipahami atau tidak dirasakan oleh Tuhan kita. Dia mati di atas kayu salib. Pergumulan mana, ketakutan yang seperti apa yang tidak dirasakan oleh Tuhan kita. Ketika dia di Getsemani, dia bergumul dengan luar biasa. Tetapi dia bisa berkata, ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tetap percaya kepada Dia. Bersedia untuk dipisahkan, untuk diubahkan dari perbuatan kita yang lama. Maka kita akan melihat bukan hanya Helen Keller yang jadi berkat. Setiap kita akan menjadi berkat. Karena ada perubahan di dalam hidup kita. Karena pergumulan apapun kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Helen Keller dipisahkan dari anak lainnya karena dia berbeda. Namun makna dari keberbedaan yang membuatnya dapat membantu orang lain. Setiap kita dikuduskan, dipisahkan dari perbuatan lama kita. Supaya kita belajar dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.